Jam 15.45 kita mulai ya, Ayun. Tolong diinfokan ke teman-teman. 15.45. Kurang ya, 7 menit lagi kita mulai. Sore Pak Messi. Sore Pak Filosa. Kenapa tadi nggak enak badan? Ya, baru ikut sebelah. Oh, ikut sebelah. Eka ini fisioterapi juga ya? Eka Nur? Iya, Pak. Oh ya. Oh, Dio sudah masuk. Atas nama siapa Dio ini? Sudah, Pak. Oh, sudah. Oh, ayo on cam Dio. Oh, Rudi ini, oke. Sudah siap ya. Berarti kamu yang mau saya jadikan co-host yang mana ini? Rudi atau siapa? Yang saya jadikan co-host. Kurota Ayun, Pak. Kurota Ayun ya, yang pegang filenya Ayun ya. Iya, Pak. Recording in progress. Kurota Ayun. Co-host. Oke. Kita mulai aja bentar lagi ya. 15.40 deh, kita mulai aja 15.40. Baik, kita mulai aja ya. Rekan-rekan semua, karena sudah 10 menit dari ini, dari undangan ya. Mudah-mudahan ini juga ada ini beberapa wali yang juga sudah hadir ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati orang tua wali yang hadir pada sore hari ini, kemudian yang saya hormati teman-teman fisioterapi dari UNISA, dan kemudian juga teman-teman media officer dari ASHW, dan juga teman-teman dari mahasiswa ilmu komunikasi yang akan meliput juga kegiatan pada sore hari ini. Jadi kegiatan sore hari ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan SSBHW UMY ya, yang memang secara bertahap melakukan beberapa perubahan, termasuk bagaimana kemudian pendekatan-pendekatan mendidik anaknya juga berubah. Salah satunya adalah memberikan wawasan kepada wali terkait cedera sepak bola gitu ya untuk anak. Ini menjadi sangat penting karena terkadang kita ketika di lapangan, ketika kita ada di lapangan terkadang bingung sendiri, panik sendiri, kita nggak tahu, bahkan ada yang juga sok tahu gitu ya, sehingga kadang itu justru membahayakan dari si anak itu, bahkan masa depan anak itu ke depan. Jadi agenda kita pada hari ini nanti tim visio akan memaparkan bagaimana sih cedera sepak bola itu khususnya pada anak, dan cedera itu apa, penanganannya seperti apa. Ini infonya juga akan memutar video penanganan cedera. Kemudian nanti sesi kedua, teman-teman visio akan memberikan semacam ulasan dari kemarin, meskipun belum semua, tapi kemarin sudah melakukan screening terhadap angkatan 2010 dan 2006. Seperti itu, jadi nanti akan ada sedikit ulasan terkait hasil screeningnya, dan kemudian nanti ya, kita bisa tanya jawab jika ada teman-teman yang hadir atau Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, ada pertanyaan atau ada hal-hal yang mau dikonsultasikan juga monggo sebagai pengetahuan kita bersama. Mari sebelum kita mulai jalannya kegiatan sarasehan pada sore hari ini, mari sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita menginjak agenda yang pertama, yaitu presentasi dari tim visio terkait apa sih cedera sepak bola pada anak itu, penanganannya seperti apa, dan lain sebagainya. Saya sudah nggak sabar ya untuk menyaksikan bagaimana kemudian teman-teman visio akan mempresentasikan ini, karena saya juga salah satu wali dan salah satu orang yang juga sering di pinggir lapangan, sehingga mungkin ini jadi pengetahuan baru untuk saya, bahkan untuk juga nanti ketika suatu saat juga ketika nggak ada tim kesehatan, bisa juga memberikan pertolongan pertama kepada anak-anak kita ataupun anak-anak yang ada di sekolah sepak bola. Silakan teman-teman visio, waktu dan tempat kami persilakan. Bisa share screen atau apa, monggo. Sudah terlihat, Mbak Eka? Sudah terlihat, sudah terlihat. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang itu namanya pengertian cedera pada olahraga. Nah, next slide Mbak Nida. Nah, pengertian cedera pada olahraga. Di olahraga itu dapat kita pahami juga sebagian kejadian yang dapat menyebabkan luka, trauma pada tubuh seorang ketika melebihi ambang batas toleransi tubuh saat olahraga. Nah, di cedera olahraga ini juga dibagi menjadi dua kategori, yaitu menjadi cedera berat dan cedera ringan. Nah, cedera berat itu bisa dilihat dari adanya kerusakan jaringan pada tubuh, misalnya seperti robekan ataupun cedera otot, kemungkinan ada fraktur ataupun patah tulang. Nah, untuk cedera ringan itu tidak menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh, misalnya seperti kram ataupun kelelahan yang dikarenakan pemanasan yang kurang optimal. Nah, kemudian next slide Pak Nida, ada penyebab
kenapa bisa terjadinya cedera. Nah, untuk penyebab cedera itu kami bagi menjadi 4, yaitu di mana ada kurangnya pemanasan ataupun gerakan berat sebelum latihan, inti yang tidak dilakukan secara optimal. Nah, kemudian ada kelainan bentuk tubuh secara anatomis dan bentuk postural keseimbangan tubuh. Semisal ada anak yang flat foot, di mana kemungkinan untuk jatuhnya itu tinggi. Itu bisa menyebabkan cedera. Nah, kemudian pernah mengalami jenis cedera, misalnya anak itu pernah cedera, kemudian cedera lagi, itu bisa juga jadi cedera juga. Kemudian ada sport injury yang tidak terduga, misalnya seperti body contact, seperti sliding ankle pada pergelangan kakinya, kemudian ada dia di body sama temannya itu, kemudian jatuh-jatuh seperti itu. Kemudian next slide Mbak Nida. Nah, kemudian ada jenis cedera seperti yang saya katakan di awal tadi. Nah, jenis cedera itu ada cedera pada jaringan lunak ataupun soft tissue. Nah, cedera contohnya itu seperti cedera pada kulit seperti luka goresan, lecet, ada robek ataupun seperti luka tusukan. Kemudian ada cedera pada otot, tendon dan ligamen. Untuk cedera otot, tendon dan ligamen ini dibagi menjadi 2, yaitu ada strain, di mana cedera itu terjadi pada otot dan tendon, kemudian ada sprain, cedera itu terjadi pada ligamen yang disebabkan oleh pergerakan yang berlebih yang dapat menyebabkan nyeri. Next slide Mbak Nida. Nah, kemudian ada cedera jaringan keras ataupun cedera keras seperti itu ada fraktur ataupun patah tulang, di mana tulang itu jaringan tulang disebabkan oleh trauma berupa benturan, tekanan yang keras dan berat pada tulang sehingga menyebabkan patahan pada tulang tersebut. Nah, kemudian yang kedua itu ada dislokasi. Nah, mungkin ini yang sering terjadi pada atlet-atlet bocah sepak bola, di mana cedera yang menyebabkan pergeseran sendi dari tempat yang tidak tempat semestinya, dapat disertai dengan cedera pada ligamen. Nah, untuk penanganan cedera pada sepak bola pada anak itu mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Eka. Untuk Pak Eka, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Ale yang sudah mempersilahkan izin menjelaskan. Nah, di sini saya akan membahas tentang penanganan cedera sepak bola pada anak. Next slide, Nit. Nah, ada beberapa banyak metode untuk kita itu melakukan penanganan pada cedera anak. Nah, yang umumnya nasionalnya di Indonesia ini kita melakukan metode do price no harm, merupakan salah satu upaya penanganan cedera akut 24 sampai 48 jam pertama setelah cedera, agar cederanya itu tidak menjalar lebih parah atau tidak merusak struktur daripada muskuloskeletal si anak yang terkena cedera tersebut. Nah, kenapa kita pakai acuan Price? Karena metode Patchelop, Rice, dan Price itu adalah metode yang sudah lama dan jurnalnya yang terbaru itu dia menyarankan untuk Price. Nah, sebelum saya jelaskan tentang Price, di sini kita perlu ketahui cedera pada sepak bola atau cedera pada atlet itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah cedera yang akut. Jadi cedera akut ini penanganannya biasanya menggunakan yang dingin-dingin. Jadi contohnya kayak ice atau mungkin etil dan lain sebagainya. Karena dia ini cederanya yang baru saja terjadi di lapangan. Sehingga direkomendasikan selain saking dia ini menggunakan yang namanya ice. Nah, yang kedua adalah cedera panas. Nah, cedera panas ini contohnya adalah kram. Jadi ketika pemain bola itu tiba-tiba nyeri tanpa adanya sliding pada maksudnya
tanpa adanya benturan dari temannya atau dan lain sebagainya, itu kita katakan kram. Nah, kram ini direkomendasikan dengan penggunaan yang namanya metode panas. Jadi metode panas ini bisa digunakan pakai salon pas dan hot cream atau fresh care. Seperti itu. Lanjut nih. Nah, di sini kita masuk apa itu price. Price itu P protection. Nah, protection itu artinya melindungi area cedera dari berbagai macam cedera, ancaman cedera berulang. Jadi kalau misalnya protection ini tugasnya kita yang pertama kali di lapangan itu adalah memproteksi memproteksi cedera tersebut. Jadi melindungi cedera tersebut agar tidak terjadi cedera yang berulang kali. Ada misalnya gini, ada atlet itu yang setelah cedera, maksudnya dia tuh mengalami sebuah cedera, tapi dia ngotot ingin main lagi. Nah, ini salah. Seharusnya kita proteksi dulu. Nah, yang kedua adalah rest, mengistirahatkan dari aktivitas yang berat. Jadi si atlet ini tidak boleh main pada saat dia baru saja terkena cedera. Kemudian icing. Jadi dia itu membalurkan es yang kemudian ditempelkan pada anggota tubuh, diaplikasikan selama 5-15 menit. Jadi diaplikasikannya itu yaitu adalah 3 kali repetisi. Yang pertama 5 menit, kita kasih kompres ice, yang sampai 5 menit lagi, keduanya 5 menit, sampai 15 menit. Jadi kita ada jarak untuk kompresin ice-nya. Nah, tujuannya itu adalah sebagai anestesi. Jadi dia ini ada untuk memblokir nyeri, terus maksudnya dia ini aplikasi ini juga mempunyai gangguan sensoris. Maksudnya jadi dia itu kayak apa ya? Kayak pemblokir rasa nyeri pada saat atlet itu terkena cedera. Selanjutnya, nah yang C yaitu adalah compression. Nah, jadi artinya compression di sini bukan kompres es. Jadi si pasien ini, si anak yang terkena cedera ini, kita harus mengkompres atau membebat yang bengkak dengan benar menggunakan elastis bandage. Jadi kalau misalnya anak itu bengkak, itu kita harus kompres pakai bandage agar bengkak semakin bengkak dan bengkak. Kemudian elpasi. Nah, elpasi ini meninggikan bagian cedera untuk membantu mengembalikan aliran darah. Jadi setelah kita ice, setelah kita proteksi, setelah kita kompres pakai bandage, nah si pasien ini, si anak ini yang terkena cedera itu harus meninggikan kaki atau tangan yang terkena cedera di atas rata-rata jantung. Jadi itu tuh posisinya untuk untuk mengalirkan aliran darah itu agar tersalur dengan cepat sehingga fase inflamasi atau fase bengkak itu tuh tidak bertahan lama seperti itu. Selanjutnya nih. Udah ya nih. Nah, selain itu tadi Eka lupa ngasih tahu ke para bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian bahwa kita melihat cedera dingin itu, dia itu dari tanda-tanda inflamasi, yaitu kemerahan, terus dia adanya bengkak, rasa nyeri. Nah, itu bisa kita lihat secara kasat mata bahwa dia itu cederanya yang dingin. Nah, apabila kita ingin mengetahui cedera itu kronik, dilihat dari seberapa sering anak ini terjadi cedera. Jadi ditanyakan, Dek, atau Nak, cederanya sering atau baru sekarang. Nah, itu cedera panas, penanganannya juga beda. Nah, kemudian yang pakai hot press care dan lain sebagainya itu juga bisa digunakan pada cedera dingin apabila cedera dingin tersebut sudah di bandage, di samping-sampingnya itu terjadi tightness atau rasa kayak tightness itu tuh tightness itu kekakuan atau rasa nyeri atau dan lain sebagainya, itu bisa digunakan metode hot cream tersebut atau yang panas-panas tersebut.
Kalau misalnya itu ya bisa digunakan. Untuk dari saya sekian itu saja penanganan dari cedera tanpa salam. Terima kasih. Mungkin nanti evaluasinya disampaikan oleh teman-teman saya yang screening kemarin. Untuk materinya sudah? Sudah, Pak, sudah. Oke. Berikutnya mungkin sebelum nanti tanya jawab dengan Bapak Ibu Wali ataupun terkait masalah cedera anak ataupun nanti dengan peserta ini ya dari mahasiswa atau mahasiswi komunikasi atau teman-teman media officer-nya ASHW, mungkin sebelumnya bisa disampaikan feedback secara umum dari hasil secara umum aja ya, dari hasil screening rekan-rekan kemarin sebenarnya secara umum pemain-pemain di kita yang usia dini itu sebenarnya apa sih kemudian yang perlu ditingkatkan ini atau perlu didorong agar mungkin masalah keseimbangan atau apa gitu ya. Silakan untuk materi tentang penjelasan screening. Yuk silakan, siapa yang mau menyampaikan? Oh, Bro Tayun. Baik, sebelumnya Pak Dasalam, di sini saya akan memaparkan beberapa hasil screening dari 8 anak sampel. Saya ambil 2 saja ya. Yang grade-nya itu, saya ambil 3 yang grade-nya itu rendah, sedang, dan lumayan bagus, seperti itu. Ya, rendah, sedang, bagus. Baik, untuk yang pertama-tama, saya mengambil atas nama Ananda Adib untuk endurance dengan metode Cooper test berlari sepanjang 200 meter sampai 2.400 meter, yaitu adiknya mendapatkan 2 kali 200 meter, yaitu 400 meter. Nah, untuk 400 meter ini masih dalam kategori very poor. Very poor ini yaitu sangat kurang. Jadi perlu adanya pelatihan seperti daya tahan, yaitu lebih rutin untuk jogging dan latihan pernafasan. Jadi agar tidak terlalu lelah saat kita mengadakan tes endurance, yaitu dengan jarak 200 meter sampai 2.400 meter ini. Nah, kemudian untuk speed 50 meter yaitu berlari sprint atau cepat dengan waktu satuan detik. Jadi sebenarnya ada tabelnya, tapi saya langsung tulis saja di sini, yaitu mendapat 9,21 detik dalam kategori kurang. Untuk skornya yaitu 2. Kemudian power. Nah, power ini kita mengambil metode dengan long jump. Adib ini mendapatkan jarak dari titik awalan sampai dengan titik akhir, yaitu mendapatkan 190,7 cm dengan posisi salah satu kaki maju. Jadi tidak menapak secara bersama, seperti ini. Kemudian untuk kategorinya yaitu very poor karena jaraknya kurang dari 250 cm. Kemudian ada koordinasi. Koordinasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah adanya gangguan vestibular pada anak tersebut. Nah, vestibular ini adalah salah satu penyeimbang badan kita yang berada di bagian telinga. Jadi misalnya kalau dia itu melakukan Fukuda stepping test seperti ini dan berjalan di tempat, kemudian tiba-tiba kok gesernya jauh sekali. Misalnya gesernya ke kanan sampai maju dan miring. Jadi awalnya gini, lalu seperti ini. Nah, itu nanti diukur dari titik tumpunya di tengah-tengah, yaitu ada garis plus kemudian
kita ibaratkan garis plus. Ini sebagai pijakan pertama untuk berjalan di tempat. Kemudian dia itu majunya itu terlalu jauh, sekitar misalnya 20 cm. Nah, kemudian kita ukur dengan goniometer. Goniometer ini satuannya adalah derajat. Nah, untuk derajat normal, normalnya itu kurang dari 30 derajat. Nah, kita mengambil Fukuda stepping test 50 step. Nah, 50 step ini normalnya kurang dari 30 derajat. Nah, untuk yang lebih dari 30 derajat ini dapat kita curigai adanya gangguan vestibular dan keseimbangan. Nah, di sini dia itu kan ini perubahan dari titik tumpu menuju akhir yaitu sebanyak 100 derajat ke arah kanan. Jadi perlu kita ketahui jika terdapat gangguan vestibular pada kiri, nah arah titik terakhirnya itu berada di kanan, yaitu ya cross line seperti itu. Jadi gangguannya di kanan, berarti nanti kita hadapnya ke kiri. Kemudian jika gangguannya vestibular ada di kiri, berarti hasil akhirnya kita menghadap ke kanan. Seperti itu. Kemudian terdapat akurasi tendangan. Nah, di sini Adip mendapatkan 1 plus 5 plus 0 sama dengan 6. Yaitu apa artinya? Nanti pada akurasi tendangan ini terdapat beberapa titik seperti di bawah ini, saya tunjukkan sekalian saja. 13. Nah, sebentar ini. Nah, akurasi tendangan. Nah, di sini ada beberapa titik ya untuk menendang anak-anaknya dan diberikan jarak sekitar 11 meter dari titik menendang. Nah, untuk menendangnya sendiri kita berikan 3 kali kesempatan. Nanti anak-anak bisa menendang sampai skor tertinggi itu berapa kali, dan kita lihat anaknya ini bisa tepat atau tidak, atau malah keluar dari gawang. Misalnya tadi Adip mendapatkan 6. Adip menendang ke skor yang 1 atau di bagian sini. Kemudian untuk yang kedua itu menendang ke bagian yang skor 5. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi kemarin itu Adip itu menendang yang di sini. Nah, itu. Kemudian untuk yang ketiga, Adip menendang tetapi melebihi dari batas gawang. Jadi nilainya 0. Seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya, ada pengukuran balance atau keseimbangan. Keseimbangan dengan menggunakan Y-balance. Nah, untuk kaki kanan ini yang dimiliki Adip pada arah ke depan yaitu sekitar 65 cm. Kemudian ke arah belakang bagian kiri sepanjang 54 cm. Kemudian bagian belakang ke kanan adalah 43 cm. Kemudian untuk kaki kiri bagian depannya sepanjang 50 cm. Kemudian bagian belakang sebelah kiri 56 cm, lalu belakang bagian kanan sepanjang 36 cm. Nah, di sini kita jumlah semuanya, lalu kita lihat selisihnya ada berapa. Nah, selisihnya terdapat 20. Kesimpulannya, ketika mendapat selisih sebanyak 20, dapat kita duga adanya gangguan otot pada kaki. Nah,
kaki yang pendek ini kan, yang lebih pendek ini kan berarti yang kiri. Nah, berarti yang kiri ini bisa kita duga adanya, misalnya Adip ini tidak pernah menggunakan kaki kiri untuk latihan, misalnya latihan menendang. Jadi kakinya cenderung lebih pendek. Kemudian adanya spasme atau kekakuan atau bahkan mungkin sakit ya. Sakit karena memang tidak pernah dilatih untuk perpanjangan kaki, yaitu seperti dengan pemanasan yang melibatkan kaki tersebut. Kemudian ada strength menggunakan push up dan sit up. Nah, di sini push up diperoleh 10 kali dengan kategori kurang. Kemudian sit up sebanyak 24 kali dalam kategori kurang. Nah, untuk dua kategori kurang ini skornya masing-masing 1. Kemudian fleksibilitas ankle. Nah, di sini fleksibilitas ankle ini mengukur seberapa seberapa fleksibilitas. Berarti seberapa kuat anak tersebut ini menggunakan ankle. Nah, jadi untuk pengukurannya sendiri yaitu pertama-tama kita siapkan papan atau tembok. Nah, kemudian kita ukur jarak kalau di jurnal dalam satu jurnal, saya lupa jurnalnya apa, cuma itu jaraknya itu dari tembok menuju ke jempol kaki itu sepanjang 10 sampai 12,5 cm. Tetapi ini kita tidak memakai patokan itu, langsung saja anaknya mampunya seberapa. Jadi tidak memaksakan targetnya jaraknya itu harus 10 sampai 12 cm jarak maksimalnya, seperti itu untuk melakukan fleksibilitas ankle. Nah, fleksibilitas ankle itu nanti salah satu kaki berada di depan, kemudian seperti kita sedang, kalau di sinetron-sinetron itu sedang memberikan cincin sama pacarnya seperti ini. Jadi untuk saya, mohon maaf saya praktekkan ya, seperti ini, posisi seperti ini, seperti seperti mau Memberikan start, ya, seperti mau start lari juga, kemudian menempelkan lutut anak tanpa ini, kaki belakangnya itu tanpa jinjit, Pak. Nah, kalau jinjit itu ada tidak bisa dikatakan sudah melakukan fleksibilitas ankle, tapi kaki belakangnya itu tetap menapak, kemudian pastinya ada kontraksi pada kaki belakang, jadi agak keras itu bagian betisnya. Nah, kemudian untuk kaki depannya itu yang ditempelkan di tembok itu, kita lihat bagian jempolnya itu ada berapa senti dari tembok. Misalnya Adip mendapatkan 2 cm, jadi seperti ini, sekitar 1 jari ini ya Pak. Jadi ini tembok, ini jari, kemudian ini baru jempolnya, seperti itu pengukurannya. Untuk selanjutnya, Mbak Ayun, nah, satu aja ya, jadi cukup. Satu mawon, ya Pak. Sama ya anunya, jadi untuk kan hampir sama ya untuk instrumennya, jadi saya pikir keterangannya sama, bisa di stop screen. Baik Pak. Sebelumnya terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi. Saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Baik. Setelah ini sudah ya berarti. Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman Visio? Saya ingin menyampaikan tentang hasil screening untuk U10, Pak. U10, 2010? 2010. Oke, satu aja ya sampelnya ya. Ini secara keseluruhan. Keseluruhan aja. Secara keseluruhan, dari hasil speed-nya bagus, kemudian koordinasinya rata-rata bagus, kemudian balance-nya juga rata-rata bagus, power-nya masih rendah, kemudian untuk akurasinya rata-rata cukup bagus, kemudian untuk fleksibilitas ankle-nya itu rendah,
kemudian strengthening-nya masih kurang, kemudian agility-nya rendah. Nah, kemarin kita juga sudah memberikan program latihan. Untuk latihan koordinasi, kita memberikan dengan teknik ball control dan passing, di mana anak-anak itu melompat di 6 kon, kemudian di akhir kon mereka suruh menendang bola dari lawan. Kemudian setelah itu mereka lari zigzag, dan di akhir lari itu ada menerima tendangan. Nah, kemudian untuk latihan daya tahan itu menggunakan small sets game 2 versus 2 plus 4 atau aerobic endurance, dengan cara anak-anak itu ditaruh di tengah lingkaran, kemudian temannya menahan perutnya, kemudian memegang bola, memutari lingkaran, dan memutar tersebut sebanyak 4 kali. Nah, untuk yang latihan koordinasi tadi itu selama 5 menit, kemudian mengganti gerakan koordinasi kaki. Nah, untuk latihan kecepatan itu dengan lari zigzag, kemudian untuk latihan kelincahan itu dengan run with the ball, atau kita beri jarak 20 cm, kemudian membawa bola ke tujuan, dengan satu set itu sebanyak 10 repetisi atau 10 pengulangan, dengan istirahat antara repetisi itu 1 menit. Nah, kemudian untuk latihan akurasi dengan passing dan latihan balance berdiri 1 kaki, dan juga latihan fleksibilitas. Tapi belum terlaksanakan sepenuhnya, kurang di latihan fleksibilitas dan balance. Baik. Terima kasih teman-teman Visio. Ada lagi yang mau disampaikan? Dio, sudah cukup ya? Sudah, Pak. Oke. Baik, tadi itu sudah disampaikan oleh teman-teman Visio, mulai bagaimana penanganan cedera pada pesepak bola anak ya. Kemudian juga tadi ada semacam presentasi dan penjelasan tentang hasil screening, termasuk mungkin nanti hasil screening, dan nanti tolong juga diteruskan ke teman-teman yang akan melanjutkan untuk memberikan masukan ke pelatih cara meningkatkan kemampuan siswa yang kemudian kurang hasil screening tadi, supaya juga menjadi variasi dari tim pelatih gitu ya. Monggo Bapak Ibu, Mas Mbak yang tadi mengikuti acara ini, jika ada pertanyaan terkait cedera anak dan lain sebagainya, karena memang nanti teman-teman yang di gelombang ini nanti akan bergilir dengan nanti akan ada mahasiswa Visio yang baru yang akan melanjutkan pekerjaan dari teman-teman ini. Monggo Bapak Ibu atau Mas Mbak, kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Ada atau gimana ini? Pak Imam, ada yang mau ditanyakan Pak Imam? Pak Sahani Organik atau Pak Messi, atau ada yang lain, atau teman-teman yang tadi mengikuti bisa juga kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, nanti mungkin hasil dari tayangan ini nanti akan kita upload di YouTube. Ini sudah direkam oleh Mas Faruqi, Al-Faruqi, Mas Fafa. Nanti akan diupload di YouTube-nya ASHW. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua ya. Jadi saya juga banyak mendapatkan pengetahuan baru ya, price, kemudian cara menangani cedera pada anak dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, tidak ada yang ditanyakan, nggih? Oke. Pak. Silakan, ada yang mau tambahkan? Silakan. Ini ada yang mahasiswa yang nanti rolling ganti ke PSHW, Pak. Yang mana? Mas Badrus, Pak. Mas Badrus, oh ya, Mas Badrus. Halo Mas Badrus. Oke Pak, siap. Nah ya, ini nanti Mas Badrus dan tim akan melanjutkan kerja dari teman-teman di Visio yang gelombang ini. Nah, tolong nanti bisa langsung bisa bergabung di hari Rabu, dan ada permintaan dari angkatan 2009 untuk melaksanakan cek kesehatan ya. Nanti monggo membawa peralatan-peralatannya untuk cek kesehatan, karena yang 2009 akan mengikuti turnamen di Temanggung rencananya. Jadi Tawangmangu ya, Tawangmangu. Jadi tolong nanti disiapkan tim yang berikutnya untuk
hari Rabu ya Mas Badrus, 3:30 sudah di lapangan. Baik Pak, siap. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua tim Visio. Sekaligus saya juga ini menyampaikan bahwa tim Visio yang kelompoknya Mas Dio dan kawan-kawannya akan pamit karena mulai minggu depan akan berganti dengan timnya Mas Badrus. Mudah-mudahan Bapak Ibu Wali banyak mendapatkan ini bantuan ataupun manfaat, anak-anaknya juga dari kehadirannya teman-teman. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan lain momen ya teman-teman Visio ya. Oke, untuk yang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, saya pikir itu kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk kedatangannya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita pahami dan nanti bisa kita praktekkan pada pertandingan persahabatan ataupun pada pertandingan di turnamen yang akan kita ikuti. Mari kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu, Mas Mbak semua. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.